Selamat sore untuk kita semua dan selamat datang di podcast SMK Negeri Ileboleing. Dan ini adalah podcast perdananya SMK Negeri Ileboleing bersama saya Valentina dari kelas 12 Multimedia. Sore hari ini saya ditemani oleh tamu spesial dan dia adalah Bapak Cornelis Abontabi. Beliau ini adalah mantan Ketua KPUD Flores Timur masa bakti 2019-2024. Dan pada tanggal 3 Februari kemarin, beliau ini memasuki masa purna bakti dan saat ini beliau sebagai pegiat pemilu dan demokrasi. Baik, Bapak Cornelis, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Kabar baik, sehat. Ini sudah 10 tahun, lalu lepas kemarin tanggal 3, jadi rasanya sangat lepas gitu ya. Setelah menjalani sekian 10 tahun, kepadatan ngurus pemilu ya. Jadi hari ini bisa datang di sini itu juga dalam rangkaian refresh sekaligus pengendapan energi lah begitu. Jadi kabar baik, sehat adanya. Rasanya belum cukup terlambat ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana pemilu di tahun 2024 yang tinggal menghitung hari. Iya, itu ya ada Valentina. Hari ini tanggal 10 ya. Lagi 4 hari lagi, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ini akan ada musyawarah besar pemilu raya di NKRI kita, gitu ya. Untuk para pejabat publik dan daerah kita ya, atau yang lazim disebut pemilu 5 kotak. Kita akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI gitu, kemudian DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten gitu ya. Nah, untuk pemilu 2024 lagi 4 hari ini ada satu cita rasa yang berbeda. Tanggal 14 itu bertepatan dengan Valentine Day ya, sebagaimana adik Valentina punya nama begitu ya. Jadi iya, Pak. Justru pemilu kali ini punya aura, punya cita rasa yang justru lebih dasar, dibumbui dengan Valentine Day gitu ya. Nah karena itu sebenarnya pemilu ini juga kita pandang sebagai sebuah festival ya, sebuah festival demokrasi bagi seluruh bangsa Indonesia yang tentu saja mereka-mereka yang sudah terkategori sebagai pemilih, kemudian juga nanti tanggal 14 juga bertemunya para peserta pemilu begitu ya. Lalu sekian banyak orang yang terlibat dalam festival demokrasi tanggal 14 nanti. Baik Pak, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Bapak bisa jelaskan apa perbedaan pemilu periode 2019 dengan pemilu periode 2024? Kalau mau dibilang tidak cukup banyak ya perbedaan di antara pemilu nasional tahun 2024, 14 Februari nanti dengan pemilu nasional yang sama di tahun 2019 kemarin. Yang sama itu kan sama kemarin 2019 dan 2024 ini kan juga pemilu 5 kotak suara ya, untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Lalu ada cita rasa yang lain dari pemilu kita adalah selain juga pemilu dalam negeri begitu ya, juga kemudian diselenggarakan juga pemilu di luar negeri begitu ya. 2019 juga sudah menyertakan selain partai nasional juga ada partai lokal di Aceh gitu ya. Jadi itu sama saja begitu. Yang berbeda itu kan soal peserta pemilunya. Lalu cita rasa yang berbeda juga untuk di dalam negeri, misalnya di sebagian besar wilayah NKRI ini kan dengan pemilu dengan 5 kotak suara, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta itu kan hanya memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI,
DPR provinsi, sedangkan kabupatennya kan tidak. Begitu hal yang itu membedakan. Kemudian sedikit yang membedakan tentu saja paling pertama adalah peserta pemilunya, gitu ya. Peserta pemilu kalau dari partai politik peserta pemilu untuk pemilu 2019 itu beda dengan dengan peserta pemilu tahun 2024 ini. Jadi sekarang ini kan 18 gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Kemudian dari jumlah kursi DPR RI juga beda karena menjelang tahun 2024 ini pemilu ini kan ada pemekaran beberapa wilayah provinsi di Papua ya. Itu yang dia akan merubah komposisi DPR dari tahun 2019 ke tahun 2024 ini begitu ya. Sedangkan juga ada adaptasi terkait dengan daerah pemilihan atau mengenai fungsi representasi itu yang sedikit ada adaptasi, tetapi yang jelas tidak terlalu berbeda jauh dengan pemilu 5 kotak suara yang pernah dilaksanakan bangsa ini 5 tahun kemarin ya. Gitu. Oke, apakah perbedaan tersebut sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat? Nah, hal yang berubah juga adalah soal apa yang disebut dengan transformasi pelaksanaan tahapan pemilu ya. Kalau 5 tahun lalu itu sudah mulai kita adopsi model-model pemilu atau dikelola secara dengan piranti digital ya. Di tahun 2024 ini juga memang ada pelaksanaan hampir seluruh tahapan itu dia sudah berbasis digital begitu. Tetapi tetap nanti di hari H itu yang hibrid, orang kemudian pemilih kemudian berbondong-bondong ke TPS begitu ya. Nah, untuk hal-hal ada adaptasi terhadap model, ada transformasi terhadap pelaksanaan teknis ini sebagai penyelenggara waktu kami masih menjabat tentu saja menggunakan ruang-ruang publik, menggunakan momen-momen untuk melakukan sosialisasi. Kami sebelumnya juga punya kelas-kelas demokrasi, literasi pemilu di sekolah-sekolah gitu ya. Ada kegiatan KPU Goes to School gitu ya. Itu juga kami selenggarakan. Kemudian KPU Goes to Komunitas begitu ya. Kita ke sana ke Karang Taruna, ke OMK, ke masyarakat berkebutuhan khusus dan lain sebagainya untuk melakukan kampanye, melakukan ajakan, melakukan sosialisasi menuju kepada pesta demokrasi dengan beberapa adaptasi ya, ada perubahan itu. Dan juga tanggung jawab kami dari awal mengenalkan peserta pemilu ya. Kemarin tanggal 15 Januari itu di sini di Kecamatan Ileboleng itu diselenggarakan roadshow, berkunjung dari kampung ke kampung, desa ke desa untuk selain mengajak masyarakat pemilih untuk kemudian menggunakan hak pilih di TPS nanti tanggal 14, tetapi juga mengenalkan peserta pemilu gitu ya. Kami mengenalkan pasangan calon presiden, 3 pasangan calon presiden. Kami mengenalkan ada 17 calon DPD. Kami juga mengenalkan peserta pemilu partai politik dari partai nomor 1 sampai dengan partai nomor 24. Itu kami kenalkan. Itu bagian-bagian tanggung jawab dari pada saat kami masih menjadi penyelenggara melakukan sosialisasi untuk memastikan warga kita, pemilih kita itu dia tahu tentang agenda besar kita, yaitu musyawarah besar di pemilu tanggal 14 nanti. Gitu. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa mereka bingung dengan surat suara, dengan daftar caleg yang begitu banyak. Mumpung Bapak sudah ada di sini, bisa menjelaskannya? Oh iya, kalau kalau calon presiden kita ya, calon presiden itu kan ada 3 ya, ada 3 pasangan calon presiden, begitu yang didukung oleh gabungan partai politik begitu ya. Kemudian tadi di DPD untuk daerah pemilihan Provinsi NTT itu ada 17
17 calon. Kemudian dari partai politik untuk DPR RI itu kan juga ada 100 lebih calon. Di provinsi juga sama, di kabupaten juga sama. Nah, untuk sampai kepada kita memberikan mandat, begitu ya, memberikan mandat ataukah memilih mereka, itu sistem pemilu kita itu mengenal model penyuaraan itu melalui mencoblos surat suara, gitu ya, mencoblos surat suara. Nah, dari pemilu ke pemilu itu ada semacam eksperimen terhadap model penyuaraan melalui surat suara. Kita pernah dengan sistem proporsional tertutup dan kemudian di surat suara itu ada foto calon, misalnya foto para calon di DPR maupun DPRD, begitu ya. Kemudian memasuki di sistem proporsional terbuka dengan sistem multi partai, begitu ya. Kelihatannya menggunakan foto para calon itu tidak muat surat suaranya, begitu ya. Nah, sehingga yang kita kenal sebagaimana pemilu 2019 kemarin, pasangan ataukah peserta pemilu yang kemudian terpampang foto di surat suara itu hanya pasangan calon presiden, kemudian juga calon DPD, sedangkan DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten itu kan ya hanya nomor urut, nama partai, lambang partai, kemudian nomor urut calon dan nama para calon, gitu ya. Nah, tugas penyelenggara pemilu termasuk juga peserta pemilu adalah mensosialisasikan kepesertaannya, kemudian mensosialisasikan pula model penyuaraan dan mensosialisasikan pula terkait dengan hal ihwal mengenai surat suara kita, gitu ya, surat suara kita. Nah, kita punya klaster-klaster pemilih ya. Ada juga pemilih yang melek huruf, gitu ya, pemilih yang melek huruf. Ada juga pemilih yang kemudian buta huruf, begitu ya. Ada juga pemilih yang berkebutuhan khusus. Ada juga pemilih yang buta warna, begitu ya. Itu kan kita punya klaster-klaster pemilih. Lalu surat suara ini coba menjembatani segala macam kebutuhan khusus daripada para pemilih, begitu ya. Jadi di partai itu kan, di partai politik atau di pasangan calon presiden itu kan dimudahkan dengan selain nomor urut pasangan calon juga nama pasangan calon dan foto, begitu ya, dan foto pasangan calon juga lambang daripada gabungan partai pengusul. Kemudian di DPD itu memuat foto para calon, gitu ya. Lalu di DPRD memang karena tadi jumlah partainya terlalu besar, terlalu banyak, kemudian kalau kemudian dimuat foto semua para calon dengan dapil yang varian dapil yang banyak, dan nanti sepertinya secara teknis foto calon itu tidak dapat dimuat di surat suara. Nah, karena itu untuk surat suara khususnya untuk DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten itu kan hanya memuat nomor, nama partai, nomor urut partai, nama partai, lambang partai, kemudian nomor urut calon, nama calon. Nah, karena itu sosialisasi kita ke para pemilih itu juga menggunakan kiat-kiat untuk memastikan dari klaster-klaster pemilu itu dapat mengenal lebih dalam bagaimana nanti mengenal metode mereka memberikan suara dan kemudian memastikan bahwa dia dapat menggunakan tata cara mencoblos dengan baik sehingga suaranya nanti akan menjadi sah. Jadi, nah sekarang ini kan media-media yang kita pakai tidak saja bertemu hibrid ya, bertemu langsung begitu, tetapi kan juga melalui media-media atau kampanye-kampanye digital. Itu kan kita kenalkan jenis-jenis surat suara ya, jenis surat suara. Misalnya untuk presiden kan warna latar belakang di surat suara itu abu-abu, kemudian di DPD itu warna merah, lalu DPR RI itu warna kuning, DPR provinsi warna biru, lalu DPR kabupaten itu warna hijau. Nah, itu model-model yang secara bertahap itu kami sosialisasikan. Nah, sekarang ini juga di desa, kelurahan itu kan dipampang informasi terkait dengan warna-warni surat suara, begitu. Nah, ini metode untuk
memastikan bahwa pemilih itu kemudian dari waktu ke waktu familiar mengenal surat suara, mengenal model surat suara, kemudian mengenal juga partai-partai politik sebagai peserta pemilu. Bagi kami ini juga tidak rumit karena 5 tahun lalu juga dengan metode yang sama, begitu. Warna surat suara itu juga sama dengan pemilu 5 tahun lalu. Memang surat suara itu tidak cukup mengakomodasi segala kebutuhan khusus dari klaster pemilih tadi, begitu ya. Misalnya buta huruf, begitu ya. Memang karena kita dibatasi hanya boleh menggunakan surat suara kayak begitu, nah, sehingga tentu saja pilihan-pilihan komunikasi yang kemudian pilihan sosialisasi itu yang kami pilih supaya dia meskipun dia buta huruf misalnya itu dia dapat mengenal dengan baik surat suara, mengenal dengan baik calon yang akan dia pilih dan kira-kira pilihan dia mencoblos supaya suara itu sah itu seperti apa gitu. Apakah itu di lambang partainya, apakah itu di nomor partainya dan lain sebagainya sepanjang dia dapat mengenal gitu. Jadi di surat suara kita ini kan ada menggunakan angka gitu ya. Ada angka, nomor urut partai, ada nama, lalu ada lambang partai. Lambang partai itu berwarna-warni. Tidak ada partai yang warnanya sama begitu, juga nomor urutnya sama begitu. Nah, hal-hal itu didesain untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan khusus dari pemilih kita begitu ya. Termasuk yang tadi buta huruf, difabel dan lain sebagainya begitu. Baik, Pak. Para calon pemilih ini kan tidak semuanya normal ya Pak, sebagiannya tanda petik tidak normal atau disebut juga kaum difabel. Bagaimana perlakuan khusus pihak KPU terhadap kaum difabel tersebut? Dari proses kolosal yang dilakukan selama kami masih menjabat di KPU, itu kita sudah melakukan pendataan, mengidentifikasi di mana atau siapa-siapa saja yang terkategori pemilih difabel, gitu ya. Lalu mereka itu ada di mana, gitu ya. Itu kita punya data. Lalu kemarin ataukah dalam menuju kepada tanggal 14 ini juga sedang dilakukan pencermatan kembali, mengupdating kembali mereka-mereka terkait dengan mereka berkebutuhan khusus difabel tadi, begitu, untuk memastikan mengidentifikasi kira-kira kebutuhan khusus seperti apa yang kemudian dibutuhkan oleh pemilih difabel ketika menggunakan hak pilih di TPS dengan model penyuaraan harus coblos begitu ya. Nah, kita mengidentifikasi catatan kita adalah begini, sekalipun difabel, saya kira belum tentu dia itu tidak dapat menggunakan hak pilih secara langsung, gitu ya. Sekalipun dia misalnya kedua lengannya tidak ada, kan siapa tahu dia terbiasa menggunakan mulut untuk itu, ataukah dia terbiasa menggunakan jari kaki, gitu ya. Misalnya, nah itu petugas kami kemarin itu melakukan identifikasi sampai kepada hal-hal yang demikian untuk memastikan nanti sekalipun dia difabel tetap asas-asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu harus tetap mengenai semua orang begitu, entahkah manusia kita yang normal maupun mereka-mereka yang terkategori berkebutuhan khusus begitu ya. Sekalipun dia berkebutuhan khusus belum tentu dia tidak dapat menggunakan hak pilih secara langsung. Nah, tetapi mereka-mereka ini, kaum difabel ini kan seringkali itu dalam hal-hal tertentu itu mudah dimanipulasi oleh anggota keluarganya yang relatif normal. Mereka cenderung secara serta-merta merasa mewakili dari anggota keluarganya yang terkategori difabel itu. Nah, mereka ini termasuk adalah kelompok-kelompok yang dalam identifikasi kami itu kelompok-kelompok yang rentan dimanipulasi. Nah, karena itu kami juga senantiasa membangun kesadaran kepada beliau-beliau sepanjang yang pemilih difabel dapat berkomunikasi secara langsung ataukah kepada anggota keluarganya yang tiap hari bersama dengan beliau terkait dengan pentingnya penghormatan terhadap hak dia untuk memilih secara langsung, memilih secara bebas, memilih secara rahasia, jujur dan adil dan sebagainya, begitu.
Nah, dari identifikasi kita tadi, nanti kita akan menemukan klaster difabel mana yang dia bisa ke TPS dan dapat menggunakan hak pilih secara langsung, begitu. Klaster kedua adalah dia dapat ke TPS tetapi berkebutuhan khusus, memiliki halangan fisik tertentu yang membuat dia tidak bisa melakukan memilih secara langsung dengan mencoba, begitu ya, begitu. Kelas adalah tidak bisa ke tempat pemungutan suara, tetapi dapat memilih, begitu. Lalu kemudian seri berikut adalah dia yang sudah tidak bisa ke TPS, lalu tidak bisa punya pilihan, itu juga ada. Nah, untuk mereka-mereka yang sekalipun difabel tetapi bisa datang ke TPS dan dapat menggunakan hak pilih secara langsung, itu apa yang disebut dengan, kalau kami membangun TPS disebut terhadap, misalnya kalau dia menggunakan kursi roda, misalnya ya, difabel kursi roda, kami harus pastikan secara teknis pintu masuk keluar TPS itu harus cukup muat untuk keluar masuknya kursi roda dia. Lalu di meja untuk disimpan bilik suara untuk dia coblos, itu dia harus bisa diukur supaya dia bisa menjangkau. Dia tidak bisa mejanya setinggi kita yang normal. Itu secara teknis untuk membantu memastikan bahwa sekalipun dia difabel, sepanjang dia dapat ke TPS dan dia dapat menggunakan hak pilih, tetapi dia punya kebutuhan khusus terkait dengan tadi, maka itu menjadi kewajiban kami petugas di lapangan KPS untuk mendesain TPS yang ramah terhadap difabel. Klaster kedua, dia bisa datang ke TPS, tetapi pada saat coblos dia tidak bisa. Dia mempunyai pilihan, tetapi dia tidak bisa mencoblos sendiri karena mungkin punya halangan fisik. Mereka itu sepanjang dia punya pilihan, begitu dapat didampingi oleh anggota keluarga atau petugas KPS yang ditunjuk oleh beliau, begitu ya. Sepanjang dia menunjuk atau memberikan kuasa untuk dia didampingi, begitu ya. Sepanjang itu tidak, maka tidak. Sedangkan mereka-mereka yang misalnya punya pilihan, begitu dia tahu siapa presiden yang dia akan pilih, DPD, DPR RI, provinsi dan itu, tetapi dia tidak bisa ke TPS, nanti akan ada ruang mobile TPS atau TPS keliling, begitu ya. Nanti KPPS akan melayani pemilihan difabel itu di rumah, sepanjang itu dilaporkan oleh anggota keluarganya ke petugas di lapangan. Sedangkan mereka difabel yang kemudian sudah tidak bisa ke tempat pemungutan suara, lagi pula dia tidak bisa menentukan pilihannya, dia tidak bisa berkomunikasi terkait dengan pemilu ini, maka praksis tidak dapat dilayani. Karena prinsipnya entahkah memilih langsung ataukah memilih melalui pendampingan orang lain, diwakili orang lain, itu terjadi manakala seseorang itu punya pilihan lebih dahulu, begitu ya. Kalau tidak punya pilihan, apalagi tidak bisa mengkomunikasikan pilihannya, begitu, maka sulit untuk dilakukan pendampingan. Kira-kira begitu untuk Baik Pak. Andai kata nih ya Pak, pemilu presiden dilaksanakan dalam 2 putaran, apa saja langkah-langkah dari KPU? Ya, gini ya, kalau kita sih pernah punya pengalaman untuk pemilu presiden itu. Andai kata nih ya Pak, pemilu presiden dilaksanakan dalam 2 putaran, apa langkah-langkah dari pihak KPU? Sistem penghitungan suara kita di TPS nanti ya tanggal 14 itu sudah menggunakan piranti digital atau aplikasi yang disebut dengan Sirekap, aplikasi rekapitulasi, begitu ya. Nah, itu artinya segera setelah penghitungan suara di TPS itu sudah diketahui siapa-siapa yang
kemudian mencapai suara terbanyak di 3 pasangan calon presiden itu maupun DPD, DPR RI dan seterusnya begitu ya. Nah karena itu pasti sebagai penyelenggara pemilu nanti misalnya teman-teman itu sudah membayangkan bahwa terutama untuk presiden itu apakah masuk kepada pemilu putaran kedua atau tidak begitu ya dari hasil perolehan di TPS yang kemudian dipublikasikan secara lebih segera oleh Sirkap tadi. Nah, terkait dengan pemilu putaran kedua itu terjadi manakala pasangan calon itu perolehan suara sah pasangan calon itu tidak mencapai 50% gitu ya, maka kemudian masuk kepada putaran kedua. Nah, beberapa langkah teknis bagi teman-teman penyelenggara pemilu, sebagaimana regulasi diatur itu sudah mulai dengan persiapan melakukan updating lagi data pemilih untuk persiapan menuju kepada Pilpres putaran kedua. Kemudian juga akan ada pencetakan logistik begitu ya, berupa surat suara, perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, kemudian formulir dan seterusnya itu untuk menuju kepada pemilu presiden putaran kedua. Termasuk yang tidak kalah penting adalah melakukan sosialisasi sekali lagi, bahkan beberapa kali lagi kepada baik peserta pemilu maupun kepada para pemilih begitu. Jadi putaran kedua ini sudah didesain, sudah disiapkan melalui peraturan pemilu kita, dan penyelenggara biasanya sudah familiar menghadapi hal-hal yang demikian. Oke. Sejauh pantauan KPU hingga awal Februari, bagaimana kondisi Kamtibmas Flores Timur menjelang pemilu? Ya, pemilu ini tinggal 4 hari lagi. Hari ini itu batas akhir untuk para peserta pemilu itu mencopot sendiri alat peraga kampanye belau-belau ya, gitu ya. Oke. Lalu dari pengamatan kami atas kerjasama atau informasi dari rapat koordinasi dengan teman-teman aparat kepolisian, baik di kabupaten, kecamatan juga aparat TNI, itu relatif Kamtibmas kita terjamin. Memang di Flores Timur kemarin sedikit terselah dengan ada erupsi gunung Lewotobe laki-laki kemarin yang berdampak pada ada pengungsian pemilih kita keluar dari desanya, keluar dari TPS-nya keluar desa, keluar kampungnya begitu. Nah, dia itu memang sedikit mengganggu karena ada aksi mobilitas pemilih keluar dari kampung halamannya, keluar dari TPS ke tempat lain. Nah, ini kan terkait dengan kemungkinan akan ada ada dampaknya terhadap Kamtibmas ya, terkait dengan entahkah penanganan bencana terhadap pengungsi maupun respon daripada para pengungsi terhadap pelayanan atau penanganan kebencanaan oleh pemerintah daerah. Tetapi kemarin relatif tidak terjadi semacam gangguan Kamtibmas berarti, hanya bahwa karena kita laksanakan pemilu di tengah erupsi untuk beberapa teman-teman kita di Wulanggitang dan Ilebura, tentu saja itu akan melahirkan semacam kecemasan, kekhawatiran. Jadi istilahnya mereka melaksanakan pesta demokrasi itu dengan penuh kecemasan. Tetapi updating kita kemarin itu mereka sudah mulai pulang ke kampung begitu, sehingga relatif mereka mulai berangsur-angsur menghadapi pemilu dengan hati yang tenang, dan kita berharap mereka juga bisa gunakan waktu masa tenang sejak besok sampai dengan tanggal 13 ini sebagai kesempatan menyaring dari segala hal informasi mengenai peserta pemilu, untuk kemudian nanti dia bisa bawa ke tanggal 14 untuk memilih siapa yang terbaik dari semua mereka tersebut begitu. Kalau kita sih memastikan kesiapan aparat
TNI dan Polri membackup persiapan pemilu dan banyak orang terlibat, maka juga sampai di desa Babinsa, Hansip ini kan sudah mulai dikerahkan untuk proses menjaga supaya pemilu kita ini aman damai. Begitu pula ada swakarsa masyarakat untuk memastikan menjamin sendiri Kamtibmas, sehingga kami berkeyakinan pemilu kita ini tertib, aman, damai begitu. Bagaimana kerjasama dengan pihak keamanan, Pak? Nah, kalau kami hampir secara rutin melakukan rapat koordinasi, melibatkan TNI Polri dalam kaitan dengan persiapan demi persiapan, tahapan demi tahapan menuju kepada hari H. Bahkan beberapa bulan lalu kami melakukan deklarasi pemilu damai yang diperkarsai oleh teman-teman di TNI dan juga di Kodim dan di Polres gitu ya. Lalu kami punya forum rapat koordinasi rutin untuk memastikan persiapan langkah demi langkah penanganan pemilih maupun penanganan situasi-situasi termasuk yang tadi kebencanaan itu untuk memastikan pemilu kita ini jalan baik, kondusif begitu ya. Oke, baik Pak. Bapak pesan terakhir untuk masyarakat pemilih, silakan. Ya para pemilih, semua kita yang kemudian sudah berhak menggunakan hak pilih kita untuk memilih calon pemimpin bangsa kita dan daerah kita. Pemilu kita tinggal 4 hari menuju ke tanggal 14. Silakan gunakan kesempatan besok sampai dengan tanggal 13 masa tenang ini untuk kemudian dengan kebeningan hati merefleksikan segala proses-proses baik pengenalan rekam jejak terhadap para peserta pemilu melalui kehadiran langsung mendengar kampanye-kampanye mereka, lalu menelusuri rekam jejak mereka dan kemudian memastikan bahwa di antara para calon itu apakah presiden, apakah itu DPR RI, apakah itu DPD, apakah itu provinsi dan kabupaten, masing-masing hanya memiliki satu suara ataukah hanya boleh memilih satu orang saja dari sekian calon itu. Nah, karena itu tentu saja kami ingin mengajak, mari kita gunakan hak pilih kita tanggal 14 secara cerdas, gunakan hak pilih kita dengan kebeningan hati, karena memilih dengan benar, memilih dengan kebeningan hati itu akan menghantar masa depan bangsa kita ini 5 tahun ke depan lebih baik. Tidak boleh kemudian menyia-nyiakan kesempatan untuk tidak datang ke TPS karena satu suara sangat menentukan nasib bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat gitu ya. Nah, apalagi tanggal 15 ini gitu ya, 14 Februari ini bertepatan dengan pesta demokrasi, bertepatan pula dengan Valentine Day, gitu ya. Mari tunjukkan rasa sayang, rasa cinta kita kepada bangsa dengan berbondong-bondong datang ke TPS. Ajak suami atau istri, ajak pacarmu, ajak temanmu, mari kita sama-sama ke TPS tanggal 14. Habis nyoblos, kemudian kita foto selfie bersama, lalu mengajak lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk datang ramai-ramai lagi ke TPS untuk menentukan nasib bangsa kita dengan melalui memilih 5 pejabat negara dan daerah kita di tanggal 14 itu. Lalu untuk pemilih yang yang Nasrani, 14 itu juga sebagai dalam jadwal itu Rabu Abu. Begitu ya, Rabu Abu tetap kami himbau untuk tetap gunakan hak pilih di TPS, tetapi juga tetap ke gereja, begitu ibadah untuk menerima Rabu Abu sebagaimana kebijakan gereja lokal kita, gitu, untuk pelayanan-pelayanan Rabu Abu sejak tanggal 13, 14, 15, 16 sampai dengan tanggal hari Minggu itu, gitu. Jadi silakan mengatur waktu untuk mengajak sanak saudara, keluarga, begitu, pacar untuk datang ramai-ramai ke TPS tanggal 14 Februari di TPS-TPS sesuai dengan
alamat yang tercantum dalam apa ya, DPT dari jam 7 sampai dengan jam 13 begitu. Jadi terutama juga untuk adik-adik, anak-anak sekolah, remaja gitu ya, gak pilih gak keren gitu ya. Jadi mari kita sama-sama ke TPS gitu. Kemudian untuk adik-adik sekolahan gitu ya, anak-anak SMA, kalian ini kan nanti pasti setelah ini kan akan kuliah begitu, ataukah kemudian memilih untuk berwira swasta ataukah bekerja di tempat lain misalnya kalau tidak memilih. Jika ingin ataukah punya minat ke partai politik begitu ya, silakan mulai menekuni. Tetapi kalau misalnya belum berminat terlibat dalam partai politik, saran kami, himbauan saya adalah jangan kemudian terlibat dalam urusan-urusan yang berbau politik dulu begitu ya. Karena sekarang ini sistem yang dibangun, diregulasi, diaturan, yang kebetulan waktu penyelenggara itu kami kelola. Partai politik ini kan tiap tahun dia mengupdate begitu ya, memperbaharui keanggotaan begitu ya. Keanggotaan misalnya kali ini seseorang menjadi saksi, kalian ya SMA ini, anak-anak SMA ini kebetulan tamat, lalu kemudian menjadi saksi, begitu, saksi partai politik. Nanti secara otomatis itu nanti akan by system itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan sistem informasi partai politik, SIPOL, begitu ya, SIPOL. Dan kemudian nanti kalau untuk urusan-urusan misalnya melamar pekerjaan ataukah misalnya melamar jabatan sebagaimana kami di KPU, itu akan kemudian teman-teman mengalami kendala karena misalnya kalau menjadi KPU, kalau menjadi ASN atau kepentingan lain yang kemudian menuntut tidak boleh berpartai, sementara nama kalian itu ada di SIPOL, itu proses untuk mengeluarkan itu sangat ribet. Sehingga saran saya sih anak-anak muda mestinya belum boleh terlibat dalam politik praktis, tetapi kemudian tidak berarti Anda buta terhadap politik. Anda harus belajar begitu politik, pemilu, demokrasi, sebagaimana podcast kita pada hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Sekali lagi ingat, nanti tanggal 14 Februari rame-rame kita ke TPS untuk menggunakan hak pilih sebagai syarat kita menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Demikian, Ade Valentina. Oke, terima kasih Bapak. Sekian wawancara kami dengan Bapak Cornelis dari mantan KPU. Bentar, Pak. Kalau begitu mungkin ada closing statement dari Bapak. Baik, Ade Valentina, lagi 4 hari, tepatnya nanti tanggal 14 Februari di hari Valentine Day, itu bangsa kita menyelenggarakan musyawarah besar, sebuah festival demokrasi paling megah sejagat gitu ya. Nah karena itu jangan kesepian saja di rumah, tetapi ajaklah anggota keluargamu, saudara-saudarimu, teman, pacarmu gitu ya, berbondong-bondong ke TPS untuk kita menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin bangsa dan daerah kita. Karena satu suara akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, untuk adik-adik sekolahan, teman-teman di SMKN Ileboleng ini dan juga teman-temanmu sekolahan, saya menghimbau untuk memastikan bahwa masa depan kalian itu masih panjang, dan karena itu belum boleh masuk ke dalam arena yang disebut dengan politik praktis. Tak berarti kalian kemudian menjadi buta politik. Anda harus kemudian belajar juga tentang hal-hal yang sebagaimana kita diskusikan di podcast tadi. Tetapi saran saya sih jangan terlibat dulu dalam aktivitas-aktivitas yang berbau politik. Misalnya kemarin apakah ada teman-teman adik-adik yang kemudian ikut kampanye lalu ikut pawai-pawai gitu ya. Nah saya kira itu dihindari dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, terlibat menjadi pengurus partai politik itu mesti dihindari dulu. Ataukah menjadi misalnya menjadi saksi partai politik di pemilu tinggal beberapa hari ini gitu ya. Jangan dulu, karena begitu Anda masuk di pengurus partai,
menjadi saksi partai atau apapun bagian dari sayap partai itu kemudian secara otomatis itu akan terdata dalam aplikasi yang disebut dengan sistem informasi partai politik. Nah, di baik pekerjaan begitu ya, di luar kita setelah teman-teman adik-adik di sini tamat sekolah, itu sekarang banyak pekerjaan yang kemudian mempersyaratkan seseorang itu tidak boleh menjadi bagian dari partai politik gitu ya. Sama dengan misalnya kami menjadi penyelenggara pemilu misalnya, kemudian nanti misalnya menjadi ASN itu dilarang untuk berpartai politik begitu. Nah, kalau seandainya Anda pernah terlibat dalam menjadi struktur partai, menjadi saksi atau menjadi bagian dari sayap partai, lalu kemudian nama kalian itu tercatat di SIPOL, nah sistem informasi partai politik, itu proses untuk kemudian mencoretnya itu ribet dan dapat menggagalkan cita-cita kalian untuk misalnya menjadi ASN ataukah menduduki jabatan-jabatan tertentu yang kemudian isinya adalah melarang kalian menjadi bagian dari partai politik gitu. Jadi kalau saya sih mengajak jangan dulu berpolitik praktis, tetapi tetap belajar politik biar kalian tidak buta politik gitu ya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Sekian wawancara kami dengan Bapak Cornelis Abontabi, mantan Ketua KPUD Flores Timur. Pemilu bukan sekedar memilih yang terbaik, tetapi menjaga yang terburuk berkuasa. Fanatisme parpol boleh, tetapi persaudaraan wajib dijunjung tinggi. Saya Valentina, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Oke, ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Bye.